Anak ibu mah bodoh, udah nggak bakal bisa. Nilainya hancur, tulisannya nggak kebaca. Apa karena salah gurunya? Oh, tentu tidak. Tidak salah lagi. Sekarang bagaimana? Simak video ini sampai tuntas. Tidak ada anak yang bodoh. Emangnya iya, bukannya banyak. Assalamualaikum, perkenalkan saya Fajar Setiawan dan saya adalah seorang guru. Di dalam dunia pendidikan, saya sering banget mendengar kata-kata bahwa tidak ada anak yang bodoh atau tidak ada siswa yang bodoh. Emang iya, perasaan di lapangan saya menemukan banyak anak yang bodoh. Yuk kita bahas. Tapi biar nggak salah paham, silakan kalian simak video ini sampai tuntas, baru berikan tanggapan kalian. Kalau kalian tidak setuju dengan pendapat saya, kita bisa berdiskusi di kolom komentar ya. Pertama kita cari dulu pengertian bodoh. Saya mencari pengertian arti kata bodoh menurut KBBI menggunakan ChatGPT. Ada teknologi ya kita gunakan aja. Tujuan teknologi untuk mempermudah kerjaan kita. Jadi pengertian bodoh itu ada 3 menurut KBBI yang saya cari melalui ChatGPT. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bodoh itu ada 3. Yang pertama, tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, atau memahami sesuatu. Dan tidak cerdas. Atau yang pertama, sulit paham. Ada nggak anak-anak yang kalau belajar sulit paham? Atau siswa-siswi kita yang kalau belajar nggak paham-paham? Berkali-kali baru paham. Bahkan mungkin bertahun-tahun baru dia ngerti. Ada nggak yang seperti itu? Sependek pengalaman saya sih ada dan banyak. Pengertian yang kedua, bodoh itu tidak mengetahui, kurang belajar, kurang pandai. Kita garis bawahi pada kata kurang belajar. Di zaman sekarang, ada nggak anak yang kurang belajar? Sependek pengalaman saya ada dan banyak. Pengertian yang ketiga, bertindak kurang tepat, tidak sesuai dengan akal sehat. Sependek pengetahuan saya sebagai guru, ada yang kayak gitu. Saking seringnya guru-guru melihat anak-anak yang kelakuannya di luar nurul, sampai-sampai suka ketuker zikirnya. Yang harusnya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena saking seringnya, saking keselnya mungkin, saking frustasinya, sampai-sampai zikirnya berubah. Kok bisa, kok bisa, kok bisa. Nggak astagfirullah lagi. Jadi anak bodoh itu ada nggak sih? Kalau dari pengertian yang tadi, harusnya sih ada ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa anak bisa bodoh? Kenapa anak sulit memahami sesuatu? Kenapa anak malas belajar? Kenapa ada anak-anak yang melakukan hal-hal yang di luar akal sehat kita sampai sering membuat kita terheran-heran dan bergumam, kok bisa ya kayak gitu? Kok ada ya? Kenapa coba? Apa karena salah gurunya? Oh, tentu tidak. Tidak salah lagi. Maksudnya, tidak cuma kesalahan guru. Kesalahan guru iya, tapi bukan cuma kesalahan pada guru. Kalau boleh kita sebut, kebodohan adalah kesalahan dalam pendidikan. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan? Apakah cuma guru? Nyatanya di dalam dunia pendidikan ini saya diajari bahwa 3 pilar utama pendidikan. Yang pertama rumah, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Di rumah ada peran orang tua, di sekolah ada peran guru, di masyarakat ada peran orang-orang, dan terutama peran-peran pemangku kebijakan. Tuh, 3 tempat ini yang bertanggung jawab terhadap kebodohan anak. Karena pendidikan itu seharusnya holistik atau menyeluruh. Nggak bisa pendidikan itu di sekolah aja, atau pendidikan itu di rumah aja, atau pendidikan itu di masyarakat aja. Nggak bisa, tapi harus menyeluruh. Nggak akan bisa sekolah mengajarkan hal sesimpel buang sampah sembarangan kalau di rumah orang tuanya habis jajan langsung dilempar. Nggak bisa. Nggak bisa guru mengajarkan sesimpel buang sampah pada tempatnya
Kalau di masyarakat sampah berserakan di mana-mana, nggak bisa. Begitu juga kalau orang tua di rumah udah bener banget nih ngajarin anaknya, nak bicara yang baik ya. Nggak taunya di masyarakat orang-orangnya kebiasaan ngomong kasar. Di sekolah gurunya kebiasaan mengajarkan hewan-hewan yang diharamkan dalam agama. Apa contohnya? Anjing, babi, monyet. Itu tuh di sekolah kayak gitu gurunya kalau marah. Bisa nggak ngajarin sesimpel hal, nak ngomong yang baik tapi cuma di rumah doang? Nggak bisa. Pendidikan itu harus menyeluruh. Pada titik ini saya mulai bisa memahami sih kenapa di dalam dunia pendidikan dilarang atau tabu mengatakan bahwa anak itu bodoh. Karena kalau kita mengatakan bahwa anak itu bodoh, artinya kita sedang menghina diri kita sendiri. Ya kan, pendidikan tanggung jawab kita bersama. Kalau kita mengatakan anak bodoh, artinya kita yang tidak menjalankan peran kita dengan baik. Jadi kesimpulannya, anak bodoh itu ada enggak? Siswa bodoh itu ada enggak? Nah, dari penjelasan tadi saya bisa bilang bahwa anak yang bodoh itu ada. Pertanyaan selanjutnya, sekarang bagaimana? Anggap aja kita udah sepakat bahwa anak yang bodoh itu ada, dan bodoh ini ada penyebabnya. Penyebabnya ini bukan cuma kesalahan guru. Pendidikan itu ada 3 pilar, dan setiap pilar ini ada orangnya dengan perannya masing-masing. Dan kebodohan anak itu ada porsi kesalahan, ya. Ada tanggung jawab dari setiap pilar ini. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya, kalau udah tahu seperti itu, selanjutnya bagaimana? Sekarang gini, boleh nggak kita bilang anak itu bodoh? Kamu anak yang bodoh, boleh kan kita bilang kayak gitu? Kalau menurut saya boleh didebat, ya, boleh berdiskusi. Kalau menurut saya boleh mengatakan anak itu bodoh, tapi nanti jatuhnya nggak sopan. Nggak sopan itu menurut saya bukan hanya dari kata-katanya, tapi bisa jadi dari penyampaiannya. Menyampaikan bahwa anak itu bodoh dengan pembawaan yang tepat itu sepertinya nggak akan menyinggung sih kalau menurut saya, seharusnya ya. Sebaliknya bilang anak pinter tapi dengan pembawaan yang tidak tepat, itu bisa jadi masalah loh. Misalnya gini, ada orang tua nanya sama kita, anak saya gimana pak, pintar enggak? Terus kita jawabnya gini, ibu maunya gimana? Ibu mau anaknya pintar? Ya udah, anak ibu pintar anak ibu, udah. Pengen banget anak dibilang pintar, ya udah pintar. Itu kata-katanya bagus, pintar, kata-kata positif enggak? Positif, tapi karena pembawaan yang ngeselin, itu bisa nggak sopan. Nah, kita juga kalau menyampaikan anak itu bodoh dengan pembawaan yang baik gitu, ya apa-apa sih menurut saya. Atau diperhalus, bodoh jadi kurang pintar, ya sama aja bodoh kan sebenarnya, tapi diperhalus gitu. Ibarat seorang dokter menyampaikan kepada pasiennya, Pak, Bapak sakit. Tapi sudah pasti dokter ini akan melanjutkan dengan solusi, nggak cuma memvonis kan. Pak, dari hasil pemeriksaan saya, Bapak itu sakit. Makanya solusinya Bapak jaga pola makan, Bapak sering olahraga, dan ini ada obat, Bapak minum ya yang teratur. Tuh gitu, sama guru juga. Boleh nggak kita bilang anak itu bodoh? Boleh, tapi jangan sampai memvonis doang. Jangan berhenti sampai di situ, lanjutin dong sama solusinya. Misalnya gini, kita ngasih tahu ke orang tua, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya nih Bapak Ibu nilainya kurang, masih bodoh dalam hal ini, masih bodoh dalam matematika, masih bodoh dalam bahasa. Kalau dari pengamatan saya, anak ibu ini ada kelainan, misalnya mungkin dia diseleksia kali, coba ibu periksakan ke dokter. Solusi, jangan nyalain anak ibu mah bodoh, udah nggak bakal bisa, udah jangan ngarep banyak-banyak nilai segitu, udah mending. Nah itu baru maksudnya itu bisa jadi masalah, nggak sopan. Tapi kalau kita pembawanya, mohon maaf Bapak Ibu, anak ibu ada masalah di sini, anak ibu masih bodoh dalam matematika, anak ibu masih bodoh dalam hal bahasa.
anak ibu masih bodoh dalam hal ini, atau mungkin diperhalus, anak ibu belum mahir, anak ibu belum bisa menghitung. Di kelas 6 ini anak ibu belum bisa menghitung, belum bisa penjumlahan. Dikasih tahu masalahnya, dikasih tahu anak ibu itu sedang tidak baik-baik saja loh. Ini kena penyakit bodoh loh, gitu maksudnya. Jangan sampai kita sebagai guru, anak ini bermasalah, tapi oh nggak apa-apa, anak ibu nggak apa-apa kok, udah cukup kok, udah cukup baik, padahal nilainya hancur, tulisannya nggak kebaca. Orang itu berubah kalau merasa ada yang salah pada dirinya. Nggak ada orang yang sudah baik terus dia ingin berubah tuh jarang banget. Banyak orang yang berusaha berubah karena tahu dirinya sakit, dan banyak orang yang meneruskan kebiasaan buruk karena tahu dirinya nggak apa-apa. Misalnya orang berhenti makan makanan yang tinggi gula ketika tahu dirinya ini diabetes. Dia tahu bahayanya diabetes, dia tahu ngerinya diabetes, akhirnya dia membatasi diri pada makanan-makanan yang mengandung banyak gula. Kenapa? Karena dia tahu dia sakit. Sebagaimana kalau orang tiap hari makan gula, makan minum-minum yang manis, makan nasi seabreg-abreg, makan yang banyak, makan yang nggak terkontrol, terus dia merasa dirinya sehat, berhenti nggak? Nggak akan berhenti. Kenapa? Karena orang itu merasa tidak ada yang salah pada dirinya. Sama kayak anak-anak itu harus disadarkan dulu bahwa kamu bodoh, ya, kamu kurang, kamu butuh untuk lebih baik, kamu butuh belajar. Disadarkan dulu kamu tuh bodoh. Kalau dia sudah menerima bahwa dirinya bodoh, jangan dibiarkan anak itu jatuh di dalam keputusasaan. Bimbing sampai dia keluar dari kebodohannya. Tapi langkah pertama, anak itu harus mengakui, iya saya bodoh. Tapi bukan berarti kita menjatuhkan dia gitu ya. Bukan berarti kita membuat dia terpuruk, meninggalkan dia setelah memvonis. Enggak, kayak dokter tadi. Enggak cuma Anda sakit, enggak, kasih solusi, kasih obat. Kita juga sama nih sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai masyarakat. Ketika melihat ada anak yang kurang, ada anak yang bodoh, jangan berhenti sampai divonis, lu bodoh, jangan situ doang. Kamu bodoh, yuk belajar sama saya. Atau yuk saya kasih tahu tempat belajar. Atau yuk ketemu Pak Fajar, kita belajar sama dia. Kasih solusi. Nggak cuma berhenti di bodoh, memvonis. Jadi kesimpulannya, ada nggak anak yang bodoh? Ada. Apa penyebabnya? Adanya kekurangan pada 3 pilar pendidikan: sekolah, rumah, dan masyarakat. Guru salah enggak? Guru salah, tapi bukan cuma guru. Dan bukan niat untuk menyalah-nyalahkan. Menyadari kesalahan artinya siap untuk berkembang, siap untuk berubah menjadi lebih baik. Itu guru salah, salah, kesalahan saya kurang mengenal siswa, saya kurang menggunakan metode, saya kurang ini, saya kurang itu. Berubah intinya dari menyadari kesalahan, dari mengakui kesalahan itu berubah. Jadi kalau orang bilang kita salah, ya udah, jangan buru-buru marah, introspeksi diri dulu, jangan-jangan beneran salah. Ketiga, jangan berhenti pada memvonis anak itu bodoh, tapi berikan solusi, pikirkan solusi, jadilah solusi. Ini adalah pendapat saya, bisa jadi salah ya, bisa jadi salah. Kalau kalian setuju dengan pendapat saya atau mungkin berbeda pendapat, yuk kita diskusi di kolom komentar.